Hello everyone, my name is Maris Kamalani and this presentation I will explain the topic of reasoning in accounting theory. This topic is important because reasoning serves a definition of developing accounting concept, principle, and standard. I hope this presentation will help us better understand the role of reasoning in the development and application of accounting theory. So let's begin the discussion. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penalaran dalam teori akuntansi. Penalaran adalah proses berpikir yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan fakta, asumsi, atau informasi yang tersedia. Dalam teori akuntansi, penalaran memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam pembentukan konsep, prinsip, dan standar akuntansi yang digunakan dalam praktik. Akuntansi bukan hanya sekedar mencatat transaksi keuangan, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang logis dan juga sistematis untuk menentukan bagaimana suatu transaksi harus diakui, diukur, dan dilaporkan. Penalaran membantu para ahli akuntansi dalam menjawab berbagai pertanyaan mendasar, seperti mengapa suatu metode pencatatan jangka lebih baik dibandingkan metode lainnya, atau mengapa suatu informasi harus disajikan dalam laporan keuangan. Dengan adanya penalaran, teori akuntansi dapat berkembang secara ilmiah dan juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, memahami penalaran menjadi langkah awal yang penting dalam mempelajari teori akuntansi secara lebih mendalam. Jenis penalaran yang pertama itu adalah penalaran edukatif. Penalaran edukatif merupakan cara berpikir yang dimulai dari prinsip atau teori yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada situasi yang lebih khusus hingga menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam teori akuntansi, pendekatan ini banyak digunakan untuk membangun konsep aturan yang nantinya menjadi pedoman dalam praktek akuntansi. Sebagai contoh, terdapat prinsip umum bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang andal dan juga dapat dipercaya. Berdasarkan prinsip tersebut, akuntan kemudian menerapkan berbagai prosedur pencatatan dan pengukuran untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan. Dengan kata lain, prinsip umum menjadi dasar dalam menentukan tindakan yang lebih spesifik. Kelebihan penalaran edukatif adalah menghasilkan kesimpulan yang logis dan konsisten. Jika premis atau dasar pemikiran benar, maka kesimpulan yang dihasilkan juga akan benar secara logis. Namun, kelemahannya adalah apabila premis yang digunakan untuk kurang tepat atau tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka kesimpulan yang perlu juga dapat menjadi kurang relevan. Oleh karena itu, penalaran edukatif perlu didukung oleh pemahaman yang baik terhadap teori dan konsep dasar akuntansi. Penalaran edukatif dalam teori akuntansi. Selain penalaran edukatif, terdapat pula penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan proses berpikir yang dimulai dari pengamatan terhadap fakta atau kejadian khusus, kemudian digunakan untuk membentuk kesimpulan yang lebih umum. Pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian akuntansi modern karena memungkinkan teori berkembang berdasarkan praktik yang benar-benar terjadi di lapangan. Sebagai contoh, seorang peneliti dapat mengamati bagaimana berbagai perusahaan menyusun laporan keuangan dan bagaimana laporan tersebut digunakan oleh investor dalam mengambil keputusan. Dari hasil pengamatan tersebut, peneliti dapat menemukan pola tertentu yang kemudian dijadikan dasar untuk membangun teori atau menjelaskan fenomena yang terjadi dalam dunia akuntansi. Kelebihan penalaran edukatif adalah kemampuannya menghasilkan teori yang sesuai dengan kondisi nyata, dikarenakan pada fakta empiris, hasil penalaran edukatif sering kali lebih mudah diterapkan dalam praktik. Namun, kesimpulan yang diperoleh tidak selalu bersifat mutlak karena bertanggung pada jumlah dan kualitas data yang digunakan. Oleh sebab itu, hasil penalaran edukatif biasanya memerlukan pengujian dan juga evaluasi lebih lanjut sebelum diterima sebagai teori yang kuat. Peran penalaran dalam pengembangan teori dan standar akuntansi. Penalaran memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan teori maupun standar akuntansi. Teori akuntansi tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari proses berpikir yang panjang dan sistematis. Para akademis, peneliti, dan juga penyusun standar menggunakan penalaran untuk menganalisis bagaimana masalah yang muncul dalam praktik akuntansi dan mencari solusi yang tepat. Dalam penyusunan standar akuntansi, penalaran digunakan untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebutuhan pengguna laporan keuangan, kondisi ekonomi, pengembangan teknologi, dan dampak penerapan suatu aturan terhadap perusahaan. Penalaran edukatif digunakan untuk memastikan bahwa standar yang dibuat sesuai dengan tujuan dan dasar akuntansi, sedangkan penalaran induktif digunakan untuk memahami praktik yang berkembang di dunia nyata. Sebagai kesimpulannya, penalaran merupakan unsur yang sangat penting dalam teori akuntansi karena menjadi dasar dalam pembentukan konsep, pengembangan teori, penyusunan standar, dan pengambilan keputusan profesional. Melalui penalaran, akuntansi dapat berkembang sebagai ilmu yang sistematis dan mampu menjawab berbagai kebutuhan informasi dalam dunia bisnis.
Terdapat dua bentuk utama penalaran yang digunakan dalam teori akuntansi, yaitu penalaran edukatif dan penalaran induktif. Penalaran edukatif bergerak dari prinsip umum menuju kesimpulan khusus, sedangkan penalaran induktif bergerak dari fakta khusus menjadi kesimpulan yang lebih umum. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi saling melengkapi dalam pengembangan ilmu akuntansi. Thank you for attention and participation through this presentation. I hope the experience helps provide a better understanding of reasoning in accounting theory and improvement in the accounting profession. My name is Mariska Maulani. Thank you and have a great day. Bye bye.